Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ditegar, semester 5C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman Sekaran, Lamongan. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Nurdin SAG MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nurdin SAG MPD. Oke. Makalah video ini dengan berjudul Kemunduran Pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordoba. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordoba sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Dunia Islam benar-benar mengalami suasana kegelapan. Daya intelektual umat Islam tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang baru yang dihadapi sebagai akibat perubahan dan perkembangan zaman. Sebagian besar kaum muslimin tenggelam dengan ajaran tasawuf yang sudah jauh menyimpang dari roh Islam. Sebaliknya, bangsa Eropa yang saat itu sedang sibuk melepaskan armada-armadanya untuk mengarungi berbagai lautan untuk menjarah kekayaan negeri-negeri Islam sambil menyebarluaskan ajaran Kristen ke negeri-negeri Islam yang mereka kuasai. Pada masa kejayaan Islam, kaum muslimin bersemboyan al-Islam ya'lu wala yu'alah, yang artinya sesungguhnya Islam itu tinggi dan tiada yang dapat menandingi ketinggiannya. Dan semboyan hal tersebut itu benar-benar terrealisasi. Sedangkan pada masa kemunduran umat Islam berada pada anak tangga yang terbawa, sebagian besar negeri Islam dijajah oleh bangsa Barat. Corak kemunduran pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu bidang intelektual, yang kedua yaitu bidang akidah ibadah, yang ketiga yaitu bidang hukum, yang keempat yaitu bidang kurikulum, yang kelima yaitu bidang karya ilmiah, dan yang keenam adalah bidang kehidupan dan tradisi kelembagaan. Yang pertama, bidang intelektual. Kemunduran dalam bidang intelektual ditandai dengan ketidakmampuan umat Islam untuk mempergunakan akalnya dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman. Ketidakmampuan intelektual tersebut terlihat dari pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, dan muncullah semboyan dari ajaran Thariqat yang menyatakan sebagai berikut: ad-dunya sijrul lil mu'min wal jannah lil kafirin, yang artinya dunia adalah penjara bagi kaum muslimin dan surga bagi kaum kafir. Semboyan tersebut sangat berpopuler di tengah-tengah masyarakat Islam. Akibatnya terjadilah kebekuan intelektual secara total. Menurut Fazlal Rahman, gejala kemunduran intelektual ditandai dengan penutupan pintu ijtihad, yakni pemikiran yang original dan bebas. Dan hal itu berlaku selama abad ke-4 dan atau 10 Masehi dan abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Telah membawa kepada kemacetan umum dan dalam ilmu
hukum, ilmu intelektual, teologi, dan pemikiran keagamaan. Bidang akidah ibadah. Dalam bidang akidah, perbuatan syirik dan perbuatan khurafat sudah membudidaya. Sedangkan dalam bidang ibadah adalah dengan masuknya hal yang bersifat bid'ah ke dalam pengalaman ibadah. Menurut Muhammad Nasir, akibat perbuatan syirik, bid'ah, dan khurafat, maka kemurnian tauhid akan terancam. Sebagian guru-guru, pemimpin-pemimpin rohani dikultuskan dan dijadikan perantara antara hamba dengan Allah. Dengan rusaknya kemurnian tauhid, hubungan antara hamba dengan Tuhan menjadi kabur, hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya menjadi tidak karuan. Amalan yang tadi murni dimasuki oleh bid'ah dan khurafat, ruh ijtihad, kemerdekaan berpikir, semangat untuk mengembangkan dan memperluaskan daerah Islam dan mencari kebenaran menjadi merosot. Yang tumbuh bahkan jiwa serbu dan serba turut taklid, daya cipta menjadi lumpuh. Hukum. Kemunduran dalam bidang hukum disebabkan tertutupnya ijtihad. Maka dalam bidang hukum fikih yang terjadi adalah berkembangnya taklid buta di kalangan umat Islam. Dengan sikap fatalitis tersebut, kehidupan mereka sangatlah statis. Tidak ada problem baru dalam bidang fikih yang menyelesaikan. Apabila yang sudah ada dalam kitab-kitab fikih lama dianggap sebagai suatu ajaran yang benar dan harus diikuti serta dilaksanakan sebagaimana adanya. Kurikulum. Kemunduran dalam bidang kurikulum terlihat dari setidaknya mata pelajaran di lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia Islam. Mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan Islam lebih banyak mata pelajaran agama yang berorientasi kepada kehidupan akhirat seperti fikih, akhlak, tasawuf. Fazl Ar-Rahman melukiskan kondisi umat Islam sebagai berikut. Di madrasah yang tergabung dalam halaqah dan ziwiyah sufi, karya sufi dimasukkan ke dalam kurikulum yang formal, khususnya di India, di mana sejak abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, karya-karya Al-Suhrawardi, yaitu pendiri Suhrawardiyah, dan Ibnu Al-Arabi itu diajarkan di madrasah. Adapun di Turki, waktu itu terdapat beberapa tempat khusus yang disebut dengan Melnefikana, di mana Masnawiyah Jalaluddin Ar-Rumi merupakan satu-satunya buku yang diajarkan. Selanjutnya, ilmu-ilmu yang berorientasi kepada kehidupan dunia seperti filsafat, ilmu fisika, matematika, biologi, semuanya dihilangkan dari kurikulum lembaga pendidikan Islam. Bahkan ada lembaga pendidikan Islam yang mengharamkan mempelajari mata pelajaran filsafat. Yang kelima, pendidikan ajaran agama Islam dalam bidang karya ilmiah. Pada masa kejayaan Islam, umat Islam mempelopori perkembangan ilmu dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Bahkan kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik.
yang masuk ke Eropa melalui 3 saluran. Yang pertama yaitu Andalusia, yaitu negara Spanyol. Yang kedua yaitu Sisilia, yaitu Asia Kecil. Dan yang ketiga yaitu Perang Salib. Namun pada masa kemunduran tidak ada lagi buku-buku ilmu keislaman yang dihasilkan oleh para sarjana muslim. Pembelajaran tidak menghasilkan ilmu yang baru, tetapi hanya menghasilkan syarah, bahkan syarah dari syarah atau komentar dari komentar. Fazal Ar-Rahman menjelaskan sebagai berikut. Kebiasaan menulis komentar yang sistematis pada mulanya selalu disertai dengan penulisan karya-karya yang asli pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi. Misalnya Fakhruddin Ar-Razi menulis sebuah komentar atas Ibnu Sina, tetapi juga mengarang beberapa karya yang independen. Tetapi berkembanglah kebiasaan untuk menulis komentar atas komentar, hingga karya yang asli menjadi subjek komentar tersebut hampir sama sekali terlupakan. Yang terakhir, dari ospek-ospek kemunduran pendidikan agama Islam, yaitu dalam bidang kehidupan dan tradisi. Dalam bidang kehidupan dan tradisi, pada masa kemunduran ini, kehidupan di lembaga pendidikan dan di tengah-tengah masyarakat adalah kehidupan yang zuhud. Akibat dari kehancuran dan kemunduran yang dialami oleh umat Islam, terutama dalam bidang kehidupan intelektual dan materi, adalah beralihnya secara drastis pusat-pusat budayari dunia Islam ke Eropa. Dalam kondisi ini, seperti ini menyebabkan umat Islam mencari pegangan dan sandaran hidup yang bisa mengarahkan kehidupan mereka masing-masing. Kata-kata yang kurang berkenan di hati, maka saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.